Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid At-Tanwir yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, di malam hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama bisa menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan sholat Isya kemudian dilanjutkan dengan qiyamul Ramadan secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa saja yang melakukan qiyamul Ramadan dengan dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah berlalu. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, di dalam salah satu hadis yang cukup panjang, Rasulullah SAW menyebutkan mengenai sesuatu yang penting. Ya, jadi hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih mereka, setelah menjelaskan bahwasannya sesuatu yang halal itu jelas, sesuatu yang haram itu jelas, dan diantaranya ada sesuatu yang syubhat, yang mutasyabihat. Maka di akhir hadis Rasulullah menyebutkan mengenai sebuah hal yang sangat penting. Beliau mengatakan di sana, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwasannya di dalam tubuh seseorang itu ada mudghah. Mudghah itu ada segumpal anggota badan. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika anggota ini bagus, maka seluruh tubuh akan ikut bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Namun ketika anggota tubuh ini jelek, buruk, maka seluruh tubuh itu akan ikut buruk. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwasannya anggota tubuh itu adalah hati. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, hadis ini menjelaskan bahwasannya pengaruh hati terhadap perilaku manusia itu sangat luar biasa. Ya. Kalau diterjemahkan secara tekstual, al-qalbu itu sebenarnya yang lebih tepat bukan hati, ya, tapi al-qalbu itu bahasa Arab artinya jantung. Dan ini kalau diterjemahkan tekstual juga cocok. Jadi jantung manusia itu kan salah satu organ tubuh paling vital. Kalau dia bermasalah, maka semua atau seluruh anggota tubuhnya juga ikut bermasalah. Tapi kalau jantungnya bagus, ya, aliran darah yang dipompa itu lancar, maka niscaya seseorang juga akan sehat. Tetapi yang dimaksud qalbu di sini bukan jantung anggota tubuh ini, tapi hati, sesuatu yang sifatnya maknawi, ya. Jadi peranan hati dalam tubuh seseorang itu sangat luar biasa.
Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa dimulai dari hati yang bersih, dimulai dari hati yang jernih, maka akan mendorong seseorang untuk beramal, akan mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi dimulai dari hati, hatinya bersih, hatinya jernih, kemudian diterjemahkan menjadi keinginan, ya. Lalu otak ini akan memerintahkan anggota tubuh untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya ketika hatinya rusak, hati seseorang ini hati yang kotor, hati yang keruh, maka niscaya dia juga akan mempengaruhi gerak tubuh anggota badan. Dia akan memerintahkan anggota badannya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka penting sekali bagi kita untuk menjaga hati kita, menyucikan hati kita ini. Ada sebuah kisah singkat disebutkan pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Lalu beliau mengatakan, yattali'ul an 'alaikum rajulun min ahlil jannah. Lihatlah, setelah ini akan ada seseorang yang masuk, dan dia ini termasuk penghuni surga. Luar biasa sekali. Yang ngomong karena Nabi berarti memang beneran, sabda beliau memang seperti itu, ya. Ternyata ada seseorang yang masuk. Nah, para sahabat melihat semua ke orang itu. Besoknya Rasulullah mengatakan seperti itu lagi. Lihatlah, setelah ini akan ada orang yang masuk termasuk penduduk surga. Sama orang itu tadi sampai 3 kali. Singkat cerita, akhirnya Ibnu Umar ini penasaran. Kemudian dia minta izin kepada orang tadi yang disebut Rasulullah ini sebagai penduduk surga untuk nginap di sana. Saya mau nginep di rumah kamu 3 hari karena saya sedang ada masalah dengan ayah saya, jadi saya nggak boleh nginep di rumah, ya. Alasannya seperti itu. Nah, setelah Ibnu Umar menginap selama 3 hari di situ, ternyata ini Ibnu Umar ingin meneliti sebenarnya amalan istimewa apa yang menyebabkan Rasulullah sampai mengatakan dia termasuk penduduk surga. Ketika malam Ibnu Umar sengaja begadang. Dikira orang ini paling tahajudnya luar biasa, ya. Dikira qiyamul lailnya luar biasa, pasti dia menghabiskan malam untuk ibadah. Ternyata tidak, biasa-biasa saja. Amalannya biasa-biasa seperti orang kebanyakan. Sampai akhirnya setelah 3 hari Ibnu Umar pun hampir meremehkan orang ini. Lah gini saja kok kata Rasulullah termasuk penduduk surga. Akhirnya dia berani berkata terus terang jujur bahwa sebenarnya saya nginep ini bukan karena berantem dengan bapak saya, tapi karena Rasulullah mengatakan hal itu. Saya ingin tahu apa rahasiamu. Dia mengatakan ma huwa illa ma ra'ait. Aku tidak ada rahasia apa-apa. Yang aku lakukan amalanku ya seperti yang kamu saksikan. Tetapi dia mengatakan ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisyan wala ahsudu ahadan ala khairan a'tahu Allahu iyyah. Tapi cuman saya ini begini, saya ini sama sekali tidak punya rasa iri terhadap seorang pun, dan sama sekali saya tidak pernah dengki terhadap seseorang. Jadi setiap malam dia kalau ada masalah dengan seorang, dia coba mendamaikan diri, ya, melerem-lerem hatinya supaya nganggap masalah itu masalah yang berlalu begitu saja. Maka ketika itu Ibnu Umar pun mengatakan hadhil lati balaghta bika wa hiyal lati la nutiq. Ibnu Umar mengaku sendiri, wah kalau begitu ini memang rahasiamu mengapa Rasulullah mengatakan kamu adalah penduduk surga, yang kami ini kayaknya nggak kuat kalau melakukan apa yang kamu lakukan. Nah, maka ma'asyiral muslimin, dari sini kita bisa mengetahui bahwa betapa pentingnya kita menyucikan hati kita. Cara menyucikan hati itu salah satunya dengan terus mengasah, dengan terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala perbuatan dosa, terutama perbuatan dosa-dosa yang terkait dengan hati. Nah, di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk itu. Selain mulut kita, kemudian maluan kita puasa,
anggota badan kita dan hati kita juga harus berusaha kita puasakan dari melakukan segala perbuatan maksiat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.